Oke, nak. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kau pengen diskusi soal apa dulu? Soal CV mungkin Mau ada di- nggak pertanyaan? Hmm? Apa tuh? untuk itu Kak, tahapan lamaran. Hmm? Jadi kan saya biasanya melamar itu ada CV, ada ijazah, ada transkrip, sama dokumen pendukung lainnya. Nah, yang baiknya itu seperti apa, Pak? Tahapan urutan untuk melamar itu. Jadi ibaratnya dokumen yang dikirimkan saat melamar kerja Ya. gitu ya. Oke, dokumen yang dikirimkan pada saat melamar kerja. Aku jelasin dulu ya. Dokumen yang dikirimkan saat melamar kerja itu bisa berbeda-beda. Tergantung satu, apa yang diminta, dua, pakai platform apa gitu. Sesuai yang diminta. Maksudnya gini, ada perusahaan yang minta itu dokumennya A, B, C. Ya kan? Ada yang mintanya A, B, ada yang mintanya A, ada yang mintanya A, B, C, D, E gitu-gitu. Itu beda-beda tuh, permintaan tuh semacam itu. Ada yang berdasarkan platform. Misalkan, dokumen yang bisa dikirim via email pasti beda dong sama dengan yang dikirim lewat misalkan LinkedIn gitu. Ya kan? Lewat email sama lewat LinkedIn kan pasti entah dari jenis dokumennya, ukuran filenya, dan lain-lain, formatnya, dan lain-lain gitu ya. Pasti beda. Lalu pertimbangan kita apa gitu. Nah, yang kita pertimbangkan yang urutan nomor satu adalah kirimkan sesuai dengan yang diminta. Kalau yang diminta sejak awal itu sudah detail. Kirimkan ini ke sini gitu. Ya kan? Itu udah yang diminta tuh udah detail. Jadi kirimkan sesuai dengan yang diminta. Tapi ingat, bukan berarti selalu apa yang diminta cuma itu doang yang dikirim. Misal, khususnya kalau via email, silahkan kirimkan CV ke sini gitu. Nah, itu jangan cuma ngirim CV aja Mm-mm. gitu. Benar. Oke. Kenapa? Kok jangan cuma CV aja? Nih, aku pengen praktek dikit ya gitu. Ntar, aku praktek dikit. Di sini aku mau share screen lewat akun LinkedIn-ku nggak apa-apa. Dah, muncul? Jadi tampilan udah muncul ya, tampilan LinkedIn-ku. Udah. Nah, misalkan di sini aku tulis, contoh aja, kirimkan CV. Contoh aja, ini. Terus aku cari postingan, gitu kan. Nah, sorry, ini sinyal nih lagi nggak baik-baik saja, gitu. Nah, misalkan kayak gini aja deh. Asal aja gini aja dulu, kan ada postingan, gitu. Nah, nih, kirimkan CV terbaru Anda kemana, gitu. Kan ada yang kalimatnya gitu kan. Ini contoh kalau via email mintanya CV, tapi kamu boleh ngirim nggak cuma CV aja. Paham nggak? Gitu. Nah, karena apa? Karena ini via email dan email itu kan lampiran nggak harus CV. Gitu. Ada dokumen-dokumen lain. Nanti aku jelasin dokumennya apa. Jadi jangan selalu yang diminta apa langsung cuma dikasih itu doang sebagai pertimbangan tunggal. Jangan. Apalagi platformnya platform email. Di mana platform email ini kan banyak kelonggaran. Gitu. Lah kenapa kok jangan cuma dikirim yang diminta? Nah, di sini aku coba ya, aku tulis di sini ya. Kirimkan lamaran. Nah, gini. Nah, ini ada contoh nih ya. Nih, bagi yang memenuhi kualifikasi dan berminat, silahkan kirimkan surat lamaran Anda ke email itu. Pertanyaanku, kalau kamu selalu mengikuti ya apa yang diminta, yang barusan tadi kan silahkan kirimkan CV ke beliau. Kamu ngirim CV. Lah ini minta surat lamaran. Emang kamu cuma kirimin surat lamaran, nggak ada CV-nya? Paham nggak? Gitu ya. Jadi ini analoginya nih gitu. Jadi kadang tuh ada yang kayak begini, masa iya? Gitu. Silahkan kirimkan lamaran ke sini. Apa apa berarti nggak perlu CV? Ngapain aku bikin CV? Ngirim aja surat lamaran. Kan nggak gitu artinya. Paham ya anak ya? Kayak gitu. Jadi ada kalimat yang mengarahkan kita mengirimkan dokumen apabila bahasanya itu masih general, maka kita boleh mengirimkan gitu ya dokumen dengan beberapa variasi terlebih kalau itu lewat email.
Dokumen apa sih yang bisa dikirim? Nih contohnya, paling simpel misalkan lamaran, CV, ijazah, transkrip. Gitu. Paling basic banget itu, lamaran, CV, ijazah, transkrip. Nanti surat lamaran ini bisa diganti jadi cover letter, CV bisa diganti dengan resume, tergantung yang diminta apa. Kalau nggak ada yang diminta ya terserah, mau pakai surat lamaran boleh, cover letter boleh. Nanti cari persamaan kemiripannya, gitu biar kamu belajar juga bedanya surat lamaran sama resume apa. Gitu. Nah, itu, sorry, surat lamaran dan cover letter apa, kayak gitu. Nggak masalah kok gitu. Jadi tadi ya surat lamaran, CV, ijazah, transkrip. Ini salah satu contohnya. Lalu yang lain bisa juga apa? Lamaran, CV, portofolio. Jadi surat lamaran, CV, dan portofolio kalau kamu punya portofolio. Nggak apa-apa itu. Kalau aku nggak ada portofolio, boleh nggak? Ya boleh. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, kadang sertifikat-sertifikat, atau kayak pas foto atau foto full body yang udah jadiin satu gitu. Udah intinya itu. Kombinasinya tuh cuma kombinasi itu. Kalau aku misalkan mau ngirimkan surat lamaran sama CV, boleh nggak? Boleh. Itu adalah dokumen standar banget tuh surat lamaran sama CV. Tapi maksudku kalau memang ada dokumen pendukung yang sebagai bahan pertimbangan lain di ekornya, misalkan selain surat lamaran sama CV, yang paling powerful tuh jelas portofolio, ya kan? Nah kalau portofolio nggak ada, gitu, paling ya ijazah, transkrip, sama sertifikat apa. Misal kamu pernah ikut pelatihan ini, bootcamp ini, perlombaan ini, atau macam-macam yang berhubungan nge-support, nge-endorse apa yang tertulis di CV-mu, lampirin aja, gitu. Dari tadi aku nggak menyebut dokumen pribadi ya, jadi kalau nggak diminta, jangan lampirin dokumen pribadi. KTP, KK, NPWP, vaksin, BPJS, akta lahir gitu-gitu. Itu nanti-nanti aja itu gitu. Kamu boleh menyiapkan itu. Misalkan kamu menyiapkan untuk job fair yang offline. Kamu walk in gitu datang. Jadi udah kamu siapin yang soft ada, yang kamu print ada, ya nggak apa-apa. Kan itu kan buat jaga-jaga ya gitu kan. Tapi kalau sifatnya kamu ngirim, tinggal klik atau send email gitu, dokumen-dokumen general tadi aja yang harus kamu siapkan gitu. Dan pastikan semua dokumen yang kamu siapkan tadi, satu, terbaca. Ya, terbaca. Yang dua tuh jangan gelap. Banyak orang ngefoto. Ya, dokumen itu difoto. Cara ngefotonya tuh gini nih. Dokumennya di bawah, terus kamu ngefotonya gini. Malam hari lagi, gitu. Kalau mau ngefoto dokumen, di luar rumah kalau bisa. Dan dokumennya jangan Iya. ditaruh terus kamu begini. Dokumennya kasih selotip, tempelin dinding. Jadi kamu ngefotonya begini nih. Jadi bayangan turun ke bawah, dokumennya di sono. Tinggal gini. Bahkan ada tripod kan enak. Tenang gitu. Cepret gitu. Itu. Kalau memang kepaksa nggak bisa di scan. Tapi ya paling bagus ya datang ke tukang fotokopian ya, di scan. Kenapa? Karena sebagian dokumen itu dalam tanda kutip dipakai selamanya. Gitu. Ijazah contoh. Ijazah ya bakal begitu terus kan. Kamu mau ngelamar kerja sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau ada syarat ijazah kan ijazahmu itu terus kan. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada keterbatasan, maksudku adalah dan memungkinkan, udah dokumen-dokumen tadi itu bawa ke fotokopian, scan bagus, selesai. Kan itu kan dipakai selamanya gitu, daripada gelap. Kedua, blur. Blur itu gara-gara kompres misalkan. Jadi kalau kamu pengen menyatukan dokumen dan akhirnya satu dokumen itu yang dikirimkan untuk lamar kerja, misalkan via email. Jangan lupa untuk apa? Satu di rename gitu. Biasanya lupa tuh nge-rename gitu. Rename bisa karena diminta, bisa karena enggak gitu. Jangan tulisannya cuma CV, CV terbaru gitu. Di rename lah gitu. Oke, terus habis itu dibuka filenya. Setelah hasil dikompil dibuka. Setelah habis dikompres dibuka. Ini yang mau aku serahin ke recruiter, ke user. Kalau misalkan beliau membuka ini, kira-kira layak dibaca nggak sih semua halamannya gitu. Jangan sampai kirim dokumen yang bahkan kamu sendiri nggak bisa baca gitu kan. Nah, itu. Jadi itu adalah kelengkapan dokumen yang dihubungkan dengan tadi gitu. Bisa beda-beda tergantung dengan bahasa apa yang disampaikan tadi, apa yang diminta. Pada saat bahasa yang diminta itu udah detail, kirimkan sesuai yang detail, tapi kalau masih general ya tadi kamu bisa milih. Tapi nanti kalau misalkan nih Kak, aku ngirim via email, ada dokumen yang kurang, gimana? Misalkan aku cuma lampirin lamaran CV, ijazah, transkrip, padahal minta yang lain. Ya nggak apa-apa. Nanti kan di surat lamaran kamu, di kalimat penutupnya, kan biasanya kan udah ada closing statement kan di situ. Misalkan, demikian surat lamaran ini saya buat. Nah, dilanjutin tuh kalimatnya.
apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dokumen tambahan, dokumen garis miring informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui email ini atau nomor WhatsApp ini gitu. Jadi kan kamu bisa nambah kalimat kayak gitu di closing statementnya, ya kan? Jadi buat dikirim aja gitu. Tapi kalau misalkan rekruternya approach kamu lewat DM LinkedIn, terus atau eh, via sosmedmu gitu ya, nge-DM gitu, terus beliaunya bilang silahkan kirimkan CV-nya ke sini aja, ya udah CV doang nggak apa-apa gitu. Cuman kan itu kan ibaratnya kan langsung tuh, karena beliaunya langsung bilangnya tertuju langsung ke kamu. Tapi kalau enggak, yang tadi, yang infonya broadcast, silahkan bagi yang berminat kirimkan ke sini. Jangan hanya dibaca sesuai apa yang ditulis, karena nanti takutnya ya tadi silahkan kirimkan lamaran, ngirimin surat lamaran kan nggak gitu. Gitu, logikanya gitu ya. Oke nak, cukup jelas ya semoga ya. Ada pertanyaan lagi nggak atau ada tambahan mungkin dari kamu boleh? Nah, kalau untuk LinkedIn itu gimana ya Pak? Apa tuh? Supaya tertarik orang baca profil kita gitu. Oke, Apa yang harus dilampirkan di LinkedIn? oke. Kamu main LinkedIn udah lama belum? Dari semenjak tamat Pak, dari 2018. Oke, 2019. oke. Aku jelasin dulu terkait dengan LinkedIn. LinkedIn itu adalah sosial media yang di dalamnya tuh ada job portal. LinkedIn tidak hanya mengandung informasi lowongan pekerjaan, HRD aja, ya kan? HR pada ngumpul di LinkedIn. User aja bakal ngumpul di LinkedIn. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat kita main LinkedIn? Biar ibaratnya tuh LinkedIn itu membantu kita dalam nyari lowongan kerja. Pastikan yang harus kamu lakukan tuh urutannya begini nih. Satu, punya akun LinkedIn. Jelas, udah punya ya. Yang nomor dua urutannya, lengkapi isi profilnya. Gitu. Jadi semua informasi yang kamu punya, karena kamu punya pengalaman, itu pastikan sudah tertulis semuanya di LinkedIn. Dengan bahasa ya jelas ya, yang profesional-profesional aja ya gitu. Pengalaman apa? Ya standar pengalaman yang kamu tulis di CV. Kamu punya pengalaman kerja nggak? Punya. Di CV ada nggak? Ada. Pastikan di LinkedIn juga ada. Punya magang nggak? Punya. Di CV ada nggak? Ada. Di LinkedIn harus ada. Gitu. Punya pengalaman pendidikan nggak? Ada. Sampai apa? Sampai kuliah. Oke. Di CV sampai kuliah juga, iya. Di LinkedIn juga sampai kuliah, kayak gitu. Jadi dibikin setara. Bahkan nanti akan ada elemen-elemen, elemen-elemen yang tidak ada di CV, tapi bisa diisi di LinkedIn-mu. Misal, elemen itu bagiannya itu ya. Itu ada yang paten, publication gitu. Kamu ngerasa bahwa publikasi ini kayaknya nggak terlalu bisa aku tulis ke CV-ku deh. Ya udah di LinkedIn tulis gitu kan. Keahlian bahasa tertentu, project, volunteer mungkin gitu. Sebenarnya volunteer aku ada KKN, tapi aku skenario aku tuh KKN atau volunteer atau kegiatan sosial tuh nggak aku masukin ke CV. Ya udah taruh di LinkedIn gitu. Jadi minimal tuh setara, tapi yang hal-hal yang sifatnya profesional yang nggak bisa dimasukin ke CV karena pertimbanganmu pribadi, pastikan di LinkedIn ada. Yang penting dokumen pribadi atau info pribadi kamu jangan ditulis di LinkedIn aja gitu. Gitu kayak nomor HP, terus di situ alamat email lengkap gitu. Jangan dimasukin ke LinkedIn-mu, cukup nama kota aja nggak apa-apa gitu. Jadi itu baru poin nomor dua ya, punya akunnya, dua langsung lengkapi isinya. Nah, yang nomor tiga, ini kebanyakan yang salah di sini nih. Tiga sama empat nih. Yang nomor tiga ini adalah, setelah kamu melengkapi isinya, yang nomor tiga adalah lengkapi aktivitasnya. Nah, ini banyak banget yang salahnya tuh di sini. Banyak aja pakai banget ya. Banget level atasnya tuh banget gitu. Kenapa kok banyak banget itu tadi? Karena aktivitas itu orang mendefinisikan sebagai nyari loker gitu. Cari loker yang sesuai dilamar gitu. Itu bener, itu aktivitas. Tapi itu bukan aktivitas yang menyeluruh gitu. Paham ya? LinkedIn itu sosial media. LinkedIn itu sosial media. Media apa? Media menemukan loker, media ngirim lamaran, media dapetin info-info terupdate gitu. Tapi kamu fokusnya cukup nemuin loker dan mengirim loker. Ini kan media. Nah, unsur sosialnya ini loh yang kadang kelewat. Sosial tuh apa? Terhubung ke orang baru, connect, mengikuti orang baru, follow, bikin postingan rutin yang otentik, bukan reshare postingannya orang, bukan repost punya orang, bukan nggak ngapa-ngapain, nggak bikin postingan. Sekali bikin postingan cuma perkenalan diri, saya sedang cari loker dan terbuka untuk ini itu diulang-ulang terus gitu.
ya ya nggak bisa gitu. Atau misalkan malah nggak ada kegiatan sama sekali, lah itu nggak bisa gitu. Kunjungi postingan orang, komen di sana, ikut menyampaikan pendapat lebih dari sekedar komen up, semangat, interested gitu-gitu. Oke? Kamu pengen dikenal sebagai apa gitu. Banyak orang buru-buru bikin LinkedIn, udah punya akunnya, belum lengkap, langsung nyari loker, klik 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 klik. Nah, udah. Akhirnya LinkedIn-nya jadi nggak berguna gitu. Kenapa? Itu namanya cara main LinkedIn, sosial media LinkedIn, kayak main job portal. Kalau kamu punya job portal tertentu, kamu kan biasanya bikin akun, lengkapi profilnya, termasuk upload CV, terus tinggal klik 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 cari yang sesuai kan. Nah, cara main LinkedIn nggak gitu. Kalau kamu cuma ngelakuin itu, kamu cuma ngelakuin 50% kegiatan yang seharusnya. Karena LinkedIn sama job portal tuh cara mainnya beda gitu. Kalau di LinkedIn kamu cuma bikin akun, lengkapi profilnya, terus bisa upload CV di menu jobs gitu kan, langsung nyari loker gitu. Itu baru dari unsur medianya, media nemuin loker, media ngirim lamaran, unsur sosialnya mana gitu. Kamu nggak ngobrol sama, tuh di LinkedIn tuh recruiter tuh banyak banget gitu. Kenapa kamu nggak connect ke beliau gitu kan? Terus ya tanya dan lain-lain, bangun komunikasi dengan beliau-beliaunya, bahkan promosi diri ke beliau-beliaunya kayak gitu. Koneksi itu harus dibangun juga. Kenapa kalau nggak bangun koneksi? Karena takutnya gini, takutnya tuh sebenarnya tuh kamu tuh bagus, oke, tapi profil LinkedIn-mu tuh belum gambarin itu gitu. Gitu. Jadi belum keisi atau sebaliknya, udah keisi banyak, udah keisi lengkap, tapi kamu langsung sibuk klik 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 sana sini. Jadi perusahaan itu nggak tahu ada orang sehebat kamu karena koneksimu masih dikit gitu. Jadi nanti nanti sesi detail aja aku kasih tahu di sana gitu. Atau yang maksudku kan sebenarnya LinkedIn itu gini, sebagai seorang job seeker harusnya tuh kamu tuh sekarang sibuk main LinkedIn nggak sih gitu. Jangan sampai misalkan ya ini cerita suatu, jadi kamu sibuk dengan suatu sosmed, nyari loker di sosmed itu, ngelamar di suatu tempat, tapi begitu bingung nggak tahu gimana gitu. Padahal kan rekruternya kan ada. Tadi LinkedIn itu lokernya ada, HR-nya ada, usernya ada. Kenapa nggak nanya di sini? Kenapa kamu malah nanya-nanya di sini misalkan? Kenapa malah kamu lebih sibuk di sini gitu? Nah jangan sampai begitu. Ini memang harus berimbang. Semua sosmed itu tetap harus dimainkan betul. Tapi jangan sampai LinkedIn itu malah nggak aktif, hanya hanya melengkapi profilnya terus kayak gitu. Banyak kok kisah sukses teman-teman yang ngurusin akun LinkedIn-nya digunakan sebagaimana mestinya, akhirnya tawaran-tawaran tuh masuk terus gitu. Jadi lowongan pekerjaan itu akan datang ke kita pakai dua cara. Yang satu gara-gara kita melamar, ngirim lamaran. Yang kedua gara-gara kita ditawari gitu. Nggak mungkin kalau kamu ditawari kalau satu perusahaan nggak tahu kamu itu siapa, yang kedua perusahaan nggak tahu cara hubungin kamu gimana. Orang bisa ditawari karena orang tahu akunmu dan akunmu kita baca dan sesuai dengan yang sedang kita cari. Dan dari situ kita juga tahu cara ngubungin kamu kan di situ bisa ada email, bisa nge-DM, ya udah aku DM aja gitu. Ya kan? Nah, karena ada sebagian orang yang dapat kerja gara-gara melamar, ada sebagian orang yang dapat kerja gara-gara ditawarin gitu. Dan kita nggak tahu kan kita nanti dapatnya yang gimana. Makanya dua kemungkinan itu dioptimalkan. Sambil aku sibuk ngelamar-ngelamar kerja, sambil aku branding di LinkedIn-ku, aktivitas LinkedIn-ku aku rutinin gitu tiap hari kayak gitu. Biar apa? Akunya tumbuh, interaksiku dengan orang-orang jadi banyak. Karena berinteraksi itu walaupun di awal kaku, kalau terbiasa membaik loh tanpa kamu sadari, tanpa kamu belajar cara berinteraksi di sosial media, otomatis jalan. Ini tuh analoginya sama kayak gini. Kamu bisa bahasa daerah kamu kan, tapi kan kita bisa bahasa daerah kita sebelum kita sekolah gitu. Karena kita berinteraksi dengan teman-teman kita gitu. Sebenarnya ya nggak tahu sih itu artinya. Pokoknya kalau pengen ini ngomongnya gini, menyebut itu jadi gini gitu. Gitu. Aku juga sama. Aku menguasai bahasa daerahku sebelum aku sekolah gitu. Karena ya dengan interaksi. Nah maksudnya itu. Mungkin kamu nggak tahu cara cara berkomunikasi dengan baik dan benar di LinkedIn harusnya semacam apa karena tipe-tipe orangnya juga beda-beda gitu kan. Tapi kalau kamu terbiasa berinteraksi, nanti akhirnya kamu punya feel, dan feel itu memang sesuai dengan guidelines atau aturan yang dibuat sama LinkedIn, bahwa ini loh yang boleh kamu posting, ini loh yang nggak boleh diposting, ini loh yang bisa kamu sampaikan, ini loh yang harus di keep gitu. Jadi nggak ada nanti yang mohon maaf nih bikin postingan perkenalan diri yang dilampirin pas foto gede banget gitu, nggak ada itu.
itu memang diperbolehkan, buktinya nggak di-ban, nggak dihapus sama LinkedIn. Tapi bukan kayak begitu cara main LinkedIn. Atau ada yang perkenalan diri yang dilampirin CV gitu. Dulu lebih parah lagi, beberapa tahun yang lalu yang sebelum COVID, itu orang lampirin satu file PDF tuh. Ada KTP dia, ijazah, transkrip, dan lain-lain itu jadi satu. Di-upload di postingan gitu, bukan di menu jobs buat apply job yang di atas, bener-bener di post di feed itu. Kayak itu kan fatal, kayak gitu. Gitu. Nanti kalau kayak begitu gimana? Nah, balik lagi. LinkedIn itu dua. Kalau kamu tidak mengikuti aturan mainnya, LinkedIn itu, platform itu akan melakukan dua hal. Pertama, kamu akan dapat teguran gitu. Oke. Jadi kamu akan dapat teguran langsung dari LinkedIn, entah di blog, di ban, atau apa yang dihapus gitu-gitu. Tapi nomor dua, kalaupun kamu ngelakuin hal yang menyimpang dari guidelines, tapi kamu nggak ditegur, maka nomor dua adalah kalau terjadi sesuatu dengan kamu, dalam tanda kutip akunmu, itu bukan tanggung jawabnya LinkedIn. Gitu. Contoh misalkan, kamu perkenalan diri, ngelampirin dokumen pribadi, kayak ada KTP dan lain-lain, atau CV aja deh gitu. Nanti kalau CV-mu disalahgunakan, gitu, kamu sebenarnya ya ibaratnya dibantu LinkedIn mungkin. Tapi kalau nuntut LinkedIn kamu nggak bisa. Lah kita kan di guidelines kita kan nggak nyuruh gitu. Banyak yang impersonation atau pura-pura jadi orang lain. Aku ini nemuin ini di tahun 2022, sepanjang tahun. Akun-akunnya memang udah dihapusin sama LinkedIn. Tapi itu terjadi. Kamu karena kurang riset, perkenalan diri, lampirin pas foto. Pas foto kamu diambil sama orang, kebetulan pas good looking. Gitu kan. Dan aku tertarik pakai fotomu. Aku bikin akun, fotonya pakai fotomu. Namanya nama orang lain. Akun ini digunain untuk hal-hal yang macam-macam. Gitu. Nah itu kalau lagi nggak beruntung tuh bakal ngalamin itu. Padahal nggak ada yang minta pas foto segede itu dilampirin gitu. Nanti bisa belajar dari channelku, nanti aku jelasin linknya gitu. Nah itu adalah suatu kegiatan utuh. Ya secara kesimpulan bahasa simpelnya adalah cara main LinkedIn adalah harus dilengkapi, harus bener cara bikinnya dan cara pakainya. Di awal kamu pastikan dulu profilnya itu lengkap, minimal setara dengan CV. Lebih lengkap dari CV juga boleh. Setelah kamu melengkapi profilnya, kegiatan selanjutnya adalah melengkapi aktivitasnya. Connect, follow, bikin postingan, repost itu. Dan itu harus setiap hari menurutku. Gitu. Berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana. Oke, bikin postingan yang otentik. Karena kamu pengen dikenal sebagai apa. Gitu. Karena aku sempat sampaikan ke teman-teman yang simple. Yang ini akhir-akhir ini aku sering sampaikan. Jurusanku pertanian. Aku pengen dikenal sebagai orang pertanian. Gitu. Apakah aku harus koneksi sama orang-orang pertanian? Ya enggak. Gitu. Lalu postingan jenis apa soal pertanian yang aku harus posting tiap hari gitu. Ya terserah di posting. Ada misalkan contoh ada postingan yang sifatnya dalam tanda kutip berat, yaitu sesuai dengan mata kuliah dia gitu kan. Bikin postingan kan idenya boleh soal posting itu sesuatu yang kita bisa dan terbiasa gitu. Dan kita tahu apa yang kita posting kan kita harus tahu apa yang kita ucapkan gitu kan. Ambil aja dari mata kuliah apa kamu share ke orang-orang. Tapi kalau nge-share itu jadi berat ya, topik berat ya. Ya udah kasih topik ringan. Apa topik ringan yang ibaratnya tetap gambarin kamu orang pertanian? Ya gampang. Coba kamu bikin postingan rutin, selang-seling. Misalkan 3 hari postingan ringan, 1 hari postingan berat, terus diselang-seling. Nah, postingan ringan ini, waktu itu aku bilang sama dia, coba bikin ide postingan dengan kalimat ini. Tips menanam titik-titik di rumah. Titik-titik ya, silahkan kamu ganti-ganti nama tanaman. Hari ini dia posting tips menanam cabai di rumah, besok tips menanam tomat di rumah, besok tips menanam ini di rumah. Topik-topik keringan ini bahkan bisa diserap oleh audiens yang bukan orang pertanian loh. Ya enggak? Gitu. Apalagi kita juga terinfo dengan itu dan kesannya memang benar ini orang pertanian gitu. Memang orang sadanya pertanian, lulusan pertanian bikin tips dan trik itu. Gitu kan. Gitu. Itu tidak menghilangkan warna itumu. Nah, sekarang bayangin aja, profilmu lengkap, temanmu baru dikit, nggak pernah posting, cuma apply job doang. Lah, kan seolah-olah kamu punya job portal, LinkedIn juga jadi job portal. Jadi kayak pakai 2 job portal, kan sayang banget nggak optimal. Kayak gitu. Oke, nah ini jawaban secara generalnya sih. Nah, gitu. Cukup ke gambar ya sebenarnya ya, gitu. Nanti detailnya kita bahas di sesi detail terkait LinkedInmu juga, gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang kamu masih bingung sejauh ini dalam nyari kerja atau dalam belajar sesuatu? Yang masih bingung aja, tanyakan. Itu aja sih Pak, yang kalau untuk lamaran.
Oke. Soal CV, LinkedIn, tahapan-tahapan tertentu, informasi tertentu, masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi detail aja. Cukup? Oke. Kalau cukup, mungkin kita bisa masuk ke sesi detail aja ya.